Pertimbangan memilih tempat minum ayam. Artikel ini saya kutip dari Info Median Online, http://info.median.co.id. Air merupakan salah satu kebutuhan ayam yang wajib terpenuhi dengan baik. Ada 2 poin yang mempengaruhi kualitas air, terdiri dari sumber air minum yang digunakan, air pam, sumur, air permukaan, dan sebagainya, serta sistem pemberiannya, termasuk alat yang digunakan. Namun kali ini kita akan membahas tentang manajemen air minum ayam berkaitan dengan pemilihan tempat minumnya yang tepat. Pertimbangan memilih tempat minum. Di pasaran tersedia berbagai jenis tempat minum ayam, mulai dari bentuk galon, bell drinker, PVC atau talang air, hingga nipple. Sistemnya pun ada yang manual, semi-otomatis, maupun otomatis, dan peternak bebas memilih jenisnya sesuai kebutuhan serta anggaran dana yang dimiliki. Yang jelas tempat minum yang akan digunakan tersebut harus terbuat dari bahan yang tidak beracun. Warnanya menarik bagi ayam, tahan terhadap panas dan asam, mudah dibersihkan, dan tidak mudah pecah. Kenyataannya di lapangan, bagi beberapa peternak baru atau peternak yang memiliki dana lebih sekalipun terkadang memilih jenis tempat minum untuk ayam tidaklah mudah. Untuk membantu peternak mempertimbangkan pemilihan tempat minum bagi ayam, berikut penjelasan mengenai kelebihan dan kelemahan yang dimiliki masing-masing jenis tempat minum. Tempat minum sistem manual. Tempat minum ayam manual terdiri dari 2 bentuk, yaitu bentuk galon dan PVC. Tempat minum ini memiliki kelebihan mudah dibersihkan dan biaya pemasangannya rendah. Meski begitu, dengan penggunaan tempat manual ini, kebersihan air sulit untuk dipertahankan karena ayam akan mengotori tempat minum dengan cemaran feses atau sekam, sehingga perlu dibersihkan setiap hari. Peternak juga harus mengisi ulang air ketika habis dikonsumsi ayam. Hal ini tidak hanya memakan tenaga, tetapi juga memboroskan air. Air minum juga beresiko sering tumpah oleh aktivitas ayam yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan liter lembab dan kadar amonia meningkat. Tempat minum semi-otomatis. Tempat minum jenis ini biasanya berbentuk bell drinker, di mana bentuknya seperti galon atau lonceng dengan piringan kerucut di bawahnya sebagai penampung air, serta dilengkapi sistem pengeluaran air secara otomatis. Karena air akan terisi otomatis, maka kesegaran air tetap terjaga dan air selalu tersedia untuk ayam. Daya tampung ayam dari tempat minum ini pun lebih besar dibanding tempat minum galon biasa. Kelemahannya, karena masih tergolong sistem air minum terbuka, maka air pada tempat minum bell drinker ini juga mudah kotor oleh cemaran feses dan sekam. Belum lagi jika instalasinya tidak benar, kebocoran akan terjadi sehingga air akan mengalir terus-menerus dan tumpah membasahi liter. Tempat minum jenis pun ini tergolong agak sulit dibersihkan, terutama pada bagian pipa instalasinya, sehingga memerlukan teknik flushing, penyemprotan menggunakan air bertekanan, minimal seminggu sekali. Tempat minum otomatis. Nipple drinker merupakan tempat minum modern saat ini yang memiliki sistem otomatis atau sistem tertutup. Tempat minum ini bisa digunakan sejak ayam umur muda, DOC, hingga dewasa. Tak jarang, untuk mendapatkan performa ayam yang optimal, peternak dianjurkan menggunakan tempat minum jenis ini. Kontaminasi air pada tempat minum nipple jauh lebih rendah dibandingkan tempat minum manual maupun semi-otomatis, sehingga air tetap segar dan higienis. Pemborosan air juga berkurang dan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit. Selain itu, tempat minum nipple memberi keuntungan berupa tidak perlunya pembersihan tempat minum setiap hari. Namun dari sisi kelemahan, tentu saja biaya pembelian dan instalasinya cukup tinggi. Pembersihannya pun tergolong sulit karena memerlukan teknik flushing yang rutin minimal seminggu sekali. Sesuaikan dengan umur ayam dan perhatikan cara instalasinya. Secara umum berbagai tempat minum yang banyak dijual di pasaran atau di poultry shop saat ini sudah didesain khusus sesuai umur ayam. Misalnya saja untuk anak ayam atau DOC. Tempat minum yang biasa dipakai adalah tempat minum ukuran kecil seperti tempat minum dengan kapasitas tampung 600 ml 2 liter air. Hal ini karena bibir piringan tempat minum tersebut tidak lebar sehingga DOC tidak akan masuk dan mandi di dalamnya. Setelah anak ayam mulai tumbuh, kurang lebih setelah berumur 2 minggu, penggunaan tempat minum ukuran kecil tersebut menjadi tidak efektif lagi, karena airnya harus sering diisi ulang. Untuk itu, penggunaan tempat minum dengan ukuran lebih besar seperti tempat minum 1 galon, 2 galon atau tempat minum semi-otomatis,
contohnya TMAO, tempat minum ayam otomatis, cocok untuk ayam usia ini. Namun jika peternak ingin memakai tempat minum 1 galon, 2 galon atau TMAO sejak DOC, untuk menghindari anak ayam masuk dan terendam dalam air, bisa diletakkan batu koral atau kelereng dalam piringannya. Pilihan lainnya, jika peternak tidak ingin repot mengganti jenis tempat minum sesuai umur ayam, maka peternak bisa menggunakan nipple drinker, tempat minum otomatis, sejak DOC. Dalam aplikasi di kandang, jumlah tempat minum galon, TMAO, ataupun nipple drinker harus disesuaikan dengan jumlah populasi ayam yang dipelihara. Selain itu, distribusi tempat minum sebaiknya merata sehingga minimal 2/3 dari ayam dapat minum dalam waktu bersamaan. Selanjutnya ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tempat minum ayam, apapun jenis yang digunakan, yaitu ketinggian tempat minum. Untuk ketinggian tempat minum manual dan semi-otomatis seperti TMAO, sebaiknya atur agar bagian tepi piringan tempat minum sama dengan tinggi punggung anak ayam ketika berdiri normal. Ketinggian tersebut juga harus selalu dicek setiap hari dan disesuaikan dengan pertumbuhan ayam untuk meminimalkan kontaminasi. Untuk menyesuaikan, maka tempat minum harus digantung. Sedangkan untuk tempat minum nipple, ketinggiannya disesuaikan dengan tinggi ayam, di mana ayam harus mendongakkan kepalanya membentuk sudut 35-45 derajat terhadap nipple dan kaki harus datar ke lantai. Tubuh ayam justru tidak boleh membungkuk untuk mencapai ujung nipple. Level air minum. Mengenai level, jumlah air yang seharusnya ada di tempat minum, usahakan ketinggian air pada saat DOC hingga berumur 7 hari, berjarak 0,5 cm dari ujung atas bibir piringan tempat minum. Kemudian secara bertahap jaraknya semakin meningkat hingga kedalaman air dari dasar tempat minum hanya 1,25 cm, sekitar sedalam kuku ibu jari, setelah umur 7 hari. Sedangkan pada tempat minum nipple, level air minum bergantung pada tekanan air yang direkomendasikan masing-masing produsen nipple. Secara teknis, penentuan level air pada tempat minum nipple ini bergantung pula pada cara instalasinya, misal, jarak torn air dengan pipa. Terakhir rutinlah melakukan pembersihan terhadap tempat minum. Misalnya saja dengan mencuci tempat minum manual setiap hari, kemudian merendamnya dalam larutan desinfektan, Medisep, setiap 3-4 hari sekali. Sedangkan untuk mencuci TMAO dan nipple, lakukan flushing menggunakan tekanan 1,5-3,0 bar atau dengan menyemprotkan air dari pompa air langsung ke paralon. Waktu pelaksanaan flushing adalah 1 menit setiap 30,3 meter pipa atau paralon air. Dengan semua pembersihan itu, tempat minum apapun akan awet dan tahan lama. Jika dirawat dengan benar, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.